Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Nah, pada kesempatan kali ini ya kita masih diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masih diberikan kenikmatan juga, baik itu nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat yang mudah-mudahan kita semua senantiasa merasakannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam juga tak lupa kita kirimkan pada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, para sahabat, pada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semua selaku umatnya. Nah, untuk itu saya izin perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Farhanuddin. Saya dari kampus STD Bogor, reguler A semester 5. Dan di sini saya akan membahas terkait tugas yang diberikan oleh dosen kita, yaitu Pak Ikhwan, ya, mengenai tugas mikrobiologi farmasi. Judulnya itu tentang produksi vaksin atau COVID-19 di Indonesia. Nah, untuk itu mari kita mulai ya pembahasan pada pagi hari ini atau sore hari ini atau malam hari ini ya. Dengan sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja mulai ya. Nah, di sini teman-teman sebenarnya harus bisa memahami dulu ya terkait apa itu virus corona atau COVID-19 itu sendiri. Nah, jadi memang sudah banyak juga ya teman-teman tahu itu, dan sudah emang menjadi booming juga nih yang namanya virus corona, karena ya memang virus-virus ini atau virus sebelumnya ya, maksudnya tidak ada yang namanya sedahsyat ini, atau dalam artian begitu mematikannya virus ini. Nah, jadi apa sih itu virus corona atau COVID-19? Yaitu merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia ataupun hewan. Nah, pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa, kemudian penyakit yang serius seperti Middle Age Respiratory atau sindrom, atau diartikan sebagai MERS, kemudian sindrom pernapasan akut berat atau cervix acute respiratory syndrome, atau juga diartikan sebagai SARS. Nah, di sini teman-teman perlu memahami bahwasannya memang ini masih satu tahapan ya, atau satu keluarga juga virus corona ini masih bisa dibilang bekerja sama ya kalau misalkan dalam bahasa sekarang itu. Jadi virtualisasinya memang begitu cepat ya penyebaran virus corona ini. Nah, kemudian virus corona ini adalah jenis baru yang ditemukan pada manusia ya, sejak kejadian di luar di luar dugaan gitu ya. Dan ini muncul virus ini muncul di negara Cina ya, yaitu di kota Wuhan pada bulan Desember tahun kemarin. Kemudian diberi nama Cervix Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-19 ya, atau COVID-2. Dan di sini menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019, jadi COVID-19 ya. Jadi teman-teman perlu tahu, dan memang mungkin sudah sebagian yang paham juga, bahwa virus corona ini merupakan virus yang sebenarnya ada di tahun kemarin gitu ya, di tahun 2019. Cuman dalam segi artian di sini virus yang menyebar secara signifikan ke berbagai belahan dunia itu pada tahun 2020 ya. Jadi memang sebenarnya virus ini sudah ada di tahun 2019, tepatnya di bulan Desember kemarin ya. Makanya dinamakan virus COVID-19 itu sendiri. Nah, jadi sini teman-teman sudah pahami juga ya untuk gimana sih itu virus corona ya atau COVID-19.
Oke, kemudian lanjut. Nah, di sini ada sifat yang dimiliki COVID-19. Nah, sifat yang dimiliki virus ini sebagian besar virus pernapasan dan cenderung menginfeksi saluran bagian udara, baik itu bagian atas ataupun bagian bawah. Secara umum, infeksi saluran pernapasan lebih mudah menyebar, tetapi cenderung lebih ringan. Sementara itu, infeksi saluran pernapasan, khususnya di bagian bawah, itu sulit ditularkan. Ya, kan tetapi efeknya itu memang lebih parah dibandingkan dengan yang atas. Kenapa? Karena bagian bawah ini mungkin sedikit rentan juga ya, maksudnya dalam segi imunitasnya agak sedikit kurang gitu. Makanya jika memang terkena di bagian bawah akan sulit juga seperti itu. Tapi dalam artian keduanya pun sama, memiliki efek yang cukup bila terkena cukup berbahaya juga gitu. Ya, langkah baiknya sih tidak terkena gitu. Itu kembali lagi pada diri kita sendiri ya. Apakah kita mau merawat atau yang ibarat kata ya sudahlah bagaimana nanti gitu. Nah, itu tidak boleh ya. Kita harus bisa merawat diri kita sebaik mungkin. Kemudian menurut Anders, SARS-CoV-2 atau COVID-19 tampaknya menginfeksi saluran udara ya. Saat tadi udah dijelaskan juga ya, bagian atas ataupun bawah. Nah, mungkin karena dapat mengeksploitasi purin di mana-mana saat virus ini ya berada di dalam tubuh, mereka akan menyerang sel-sel ACE ya. ACE itu yang melapisi saluran udara pada manusia. SARS-CoV-2 tampaknya menginfeksi saluran udara di bagian atas ataupun bawah. Mungkin karena dapat mengeksploitasi purin di mana-mana. Ketika infeksi berlanjut, paru-paru tersumbat dengan sel-sel mati dan cairan serta membuat pernapasan menjadi sulit. Nah, jadi di sini ya teman-teman perlu pahami kembali bahwasannya nih yang saya gariskan atau memberi gambaran ya, bahwasannya ini merupakan suatu hal yang memang bahaya juga gitu. Apabila infeksi itu maksudnya dalam artian virus itu bisa menyebar ke seluruh tubuh, itu sulit juga untuk ditangani kembali gitu ya. Kenapa? Karena memang sudah menyebar gitu. Dan bahkan sel-sel itu pun sulit matinya. Jadi akan terus berkembang biak kalau memang itu sudah berkembang secara menyeluruh gitu. Oke, kemudian lanjut. Nah, bentuk virus dan struktur virus corona memberikan petunjuk bagaimana virus itu menyebar begitu cepat ya. Berbentuk pola runcing ya, seperti paku ya, kemudian mengenai dan menempel pada protein ACE2. Nah, di situ pun terkait ACE2 ya yang ada pada permukaan sel manusia, ini menjadi langkah awal menuju infeksi. ACE2 adalah enzim yang menjadi perantara perubahan angiotensin atau hormon untuk mengerutkan pembuluh darah sehingga terjadi peningkatan tekanan darah. Nah, jadi memang secara sederhananya mungkin untuk virus ini ya atau ACE itu jika memang sudah menyebar ya ke seluruh tubuh ya, terkait infeksinya juga, maka disitulah terkait perubahan pada hormon, perubahan pada angiotensin atau juga terjadinya peningkatan pada darah gitu. Nah, ACE2 adalah tempat masuknya beberapa jenis virus corona ke dalam tubuh sel manusia, termasuk SARS-CoV yang menyebabkan SARS. Lonjakan jumlah virus akan aktif ketika bagian tersebut dipisahkan dalam SARS klasik. Pemisahan ini terjadi dengan beberapa kesulitan. Tetapi dalam SARS-CoV-2 bagian ini dapat dengan mudah
dipotong oleh enzim furin yang dibuat oleh manusia itu sendiri ya, atau sel manusia. Nah, jadi di sini memang ya begitu dalam artian lonjakannya begitu cepat ya, dan ini memang agak sulit untuk dipisahkan juga terkait ACE2 ini sudah masuk ke tubuh kita gitu. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan juga ya terkait bentuknya. Nah, saya kasih garis ya, bulat seperti ini. Nah, itulah contoh gambar dari virus corona yang dilihat oleh mikroskop ya. Jadi teman-teman kalau misalkan ada sebagian yang belum tahu, gimana sih pengen ngelihat bentuk virus corona itu seperti apa gitu. Kalau misalkan dilihat secara mata seperti biasa gitu kan, itu nggak bakal terlihat gitu. Harus dengan menggunakan mikroskop. Dan itu pun berbahaya juga kalau misalkan orang-orang yang hanya sekedar pengen tahu gitu kan. Ini khusus orang-orang bagi peneliti saja yang boleh melihatnya. Kemudian setelah itu dipotret ya, kemudian disebarluaskan bahwasanya inilah bentuk dari virus corona itu sendiri, yang begitu mematikannya sangat luar biasa ya. Nah, kemudian kita lanjut. Di sini ada cara penyebaran virus corona atau COVID-19. Ada beberapa statement ya. Yang pertama itu ada penyebaran virus corona melalui droplet, juga penyebaran virus corona melalui udara, kemudian penyebaran virus corona melalui kontaminasi, kemudian ada penyebaran virus corona melalui pasca oral atau limbah manusia. Nah, jadi beberapa statement di sini ya, itu merupakan penyebarannya. Nah, kalau misalnya yang pertama itu droplet ya. Droplet itu dia melalui batuk, bersin ataupun berbicara ya. Nah, itu kalau misalkan cara droplet. Kemudian kalau misalkan melalui udara itu apa? Nah, dia biasanya partikel-partikel kecil yang kita keluarkan melalui mulut, maka itu bisa bertebaran kemana-mana gitu ya. Kalau yang kedua itu terkait udara ya, melalui udara. Nah, melalui udara, jadi misalkan orang yang lagi berbicara, nah itu kan bisa mengeluarkan yang namanya partikel-partikel kecil ya, dan itu bisa menyebar ke udara gitu. Kemudian yang ketiga yaitu terkontaminasi ya. Jadi ya itu memang misalkan secara berpindah-pindah ya, misalkan kita lagi megang sesuatu kemudian dipegang lagi oleh orang lain, misalkan dalam bentuk uang. Nah, misalkan uang itu kan bisa menyebarkan virus tuh. Jadi itu juga salah satunya. Kemudian yang keempat ya, terkait limbah manusia. Nah, limbah manusia ini memang cukup besar juga dampaknya ya, karena memang ya tempat yang kotor itu adalah limbah gitu, maksudnya dalam artian ya bisa terinfeksi melalui hal tersebut, seperti itu. Kemudian di sini ada definisi vaksin COVID-19. Nah, yang pertama kita harus memahami dulu bahwa vaksin tersebut adalah produk ya, di mana zat itu dimasukkan ke dalam tubuh ya. Jadi vaksin itu dimasukkan ke dalam tubuh ya, yang akan menstimulasi, jadi akan menjaga daya tahan tubuh kita ya, untuk mengebalkan sistem imun ya. Jadi seperti itu. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk melindungi ya, untuk mencegah berbagai penyakit ya, terkhusus saat ini kan terkait pandemi ya. Jadi memang sangat disarankan untuk menggunakan vaksin ya gitu. Kemudian yang kedua, vaksinasi itu adalah suatu prosedur di mana vaksin tersebut bisa memberikan suatu hal yang baik ya, jadi supaya tubuh kita itu tetap terjaga gitu dari suatu penyakit. Kemudian
Yang ketiga, saat ini terdapat kandidat vaksin yang dipersiapkan pemerintah akan diberikan kepada masyarakat, yaitu Sinovac, Sinopharm, kemudian CanSino, AstraZeneca, dan Genexin. Nah, namun sebelum vaksin-vaksin itu diproduksi secara massal, diproduksi dulu di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, jadi itulah ada beberapa tahapan ya secara uji klinis sebelum vaksin tersebut digunakan atau dipakai ya. Nah, kemudian di sini ada tujuan pemakaian vaksin itu sendiri ya. Jadi proses pengujian itu ya setelah melewati beberapa pemeriksaan ya, termasuk kesehatan tes juga ya. Nah, relawan ini menyatakan bahwa terkait kesehatan dan juga bebas dari COVID-19 itu salah satunya disuntik vaksin ya. Nah, kemudian sebagian dari pasien ya itu diambil sampel darahnya. Nah, kemudian sampel tersebut akan mendapatkan yang namanya dosis vaksin atau dalam artian hasilnya ya. Nah, kemudian pengambilan sampel darah dilakukan lagi beberapa pekan setelah itu jika antibodi tersebut ya atau telah ditemukan di dalam sampel. Nah, sehingga bisa bisa menaikkan level tersebut gitu. Dan itu telah dinyatakan sebagai uji klinis dan dibilang berhasil ya, seperti itu. Mekanisme kerjanya ya, yang pertama itu seperti apa sih cara kerja dari vaksin itu sendiri ya. Nah, mungkin sudah tidak asing lagi bagi teman-teman semua ya dengan vaksin. Menurut WHO ya, di sini vaksin sendiri merupakan suatu cara yang paling efektif untuk mencegah penyakit khusus saat ini ya kan, terkait pandemik. Nah, sebab membantu untuk menjaga sistem kekebalan tubuh ya, juga mengenali dan melawan patogen seperti virus ataupun bakteri yang kemudian membuat tubuh terasa baik ya, aman dari penyakit-penyakit yang disebabkan atau penyakit yang ditimbulkan. Kemudian peran vaksin juga di sini dalam kehidupan ya tidak sembarangan gitu. Jadi vaksin bisa melindungi berbagai penyakit ya, dalam artian ketika vaksin sudah bisa digunakan ya alangkah baiknya segera dipakai gitu. Kemudian memang kalau misalkan vaksin itu sendiri ya jangan sampai disalahgunakan gitu, karena memang sangat berbahaya gitu, mengancam gangguan ya, maksudnya dalam artian bisa menghilangkan nyawa kalau misalkan vaksin tersebut digunakan secara sembarangan ya. Misalkan vaksin itu digunakan untuk apa, misalkan orang yang terkena campak, kemudian polio ya, kemudian juga difteri, meningitis, tetanus, influenza, kanker, ataupun virus-virus lainnya gitu ya, masih banyak juga. Dan terkhusus saat ini ya COVID-19 ya, atau virus corona. Kemudian dalam berbagai produk ya, terkhusus terkait bakteri ini ataupun virus ya, ketika vaksin tersebut sudah bisa diaktifasi, maka kemungkinan itu sudah bisa dilemahkan. Nah, produk inilah yang bisa digunakan untuk merangsang munculnya antibodi atau kekebalan tubuh. Nah, kemudian bila antigen penyakit COVID-19 menyerang kembali, maka akan muncul reaksi imunitas yang kuat dari tubuh. Tujuannya untuk menghancurkan antigen tersebut. Nah, jadi ketika sudah bisa diaktifasi ya ke tubuh kita, maka ya kemungkinan besar tidak terlalu buruk dampaknya ya, seperti itu. Nah, di sini ada gambarannya terkait tahap pengujian vaksin ataupun ragam dari platform vaksin. Nah,
sebelum vaksin digunakan ya, vaksin tersebut pasti melewati yang namanya uji praklinis atau diuji pada hewan ya. Kemudian uji 1 atau uji klinis 1 itu dibatasi ya. Kemudian ada uji klinis ya, klinis 2 ya, ada uji klinis 3 ya, serta produksi massal. Jadi memang di sini ada beberapa tahap ya. Ketika memang vaksin itu sudah bisa digunakan dan telah melewati berbagai pengujian ya, ketika hasilnya baik, maka itu akan mendapatkan respon yang baik juga. Itu dalam artian kalau misalkan vaksin tersebut dinyatakan aman. Dinyatakan aman itu apa? Dalam artian bisa melewati berbagai tahap pengujian. Ya, seperti tadi uji praklinis, uji klinis, kemudian uji klinis 1, 2, dan 3 ya, dan juga produk massal. So digunakan secara banyak ya. Nah, kemudian di sini ada ragam platform vaksin ya. Ada vaksin ya, dalam artian virus yang lemah ya, disebabkan atau dilemahkan dalam artian dia disuntikan untuk memancing kekebalan. Kalau virus mati ya, itu perlu pengulangan vaksinasi, jadi perlu diuji kembali ya, supaya tidak menimbulkan efek yang terlalu parah gitu. Kemudian protein virus ya, dia memiliki potensi yang bisa memberikan ya senyawa pada adzupan gitu. Kemudian ada yang mirip virus ya, ada juga RNA dan DNA, kemudian virus vektor ya. Jadi itulah platform dari vaksin itu sendiri. Nah, kemudian di sini ada teknologi serta produksi vaksin ya. Pada akhir tahun 2019 terjadi suatu pandemik yang berasal dari Cina, tepatnya di kota Wuhan ya. Tadi sudah dijelaskan di slide pertama juga. Nah, maka ketika sudah mengetahui bahwa penyebaran virus corona ini begitu signifikan, ya alangkah baiknya kita sudah harus berhati-hati gitu. Sejak dulu pun memang pemerintah sudah menghimbau bahwa masyarakat dianjurkan untuk di rumah aja gitu. Nah, ini juga sama ya, masih penjelasan tadi. Nah, kemudian di sini ada vaksin inaktif medion ya. Vaksin inaktif medion mengandung virus berbentuk emulsi atau dan suspensi ya. Nah, jadi contoh vaksin inaktif itu berupa diantaranya seperti Medivac ya, Medivac AL, kemudian Medivac ND Emulsion, Medivac ND G7B, kemudian Medivac ND SDSIB Emulsion ya, kemudian Medivac NDIB, ada juga Gemburo Emulsion ataupun yang lainnya lah, masih banyak juga gitu ya. Nah, seluruh produk vaksin medicine tersebut memiliki beberapa keunggulan ya. Yang pertama itu dia bisa sebagai protektif dan juga bisa bertahan lama. Kemudian yang kedua, vaksin inaktif akan terjadi yang namanya depo vaksin, sehingga vaksin akan dilepas secara perlahan sehingga titer antibodi bisa bertahan lebih lama dibandingkan vaksin aktif. Kemudian juga praktis digunakan ya. Kemudian digunakan pun bisa aman ya, efisien dan juga homolog. Juga terdapat vaksin inaktif dalam artian kombinasi di dalam satu wadah tersebut atau sediaan vaksin itu bisa melebihi beberapa mikroorganisme ya. Kemudian vaksin inaktif ya, dibuat dengan adzupan sebagai zat pembawa. Beberapa partikel halus dan homogen juga menjamin
penyebaran antigen dalam vaksin bisa lebih aman, ya, bisa lebih merata ketika digunakannya, dan sebagai literatur dan juga titer antibodi yang dihasilkan secara seragam, ya. Jadi seperti itu. Kemudian vaksin yang dilemahkan adalah vaksin yang dibuat dengan mengurangi virulensi suatu patogen, tetapi tetap menjaganya agar bisa hidup. Nah, dalam artian ketika vaksin ini dilemahkan, ya, bukan berarti vaksin tersebut mati, ya, tetap saja virus tersebut hidup gitu, ya. Kemudian vaksin subunit. Nah, vaksin ini, ya, dia mengaktifasi, ya, sel utuh, juga mengandung komponen patogen hidup berada dengan vaksin inaktivasi yang berisi sel utuh. Nah, vaksin ini bisa mengandung komponen yang baik, ya, komponen patogen yang baik, juga bisa merangsang respon terhadap kekebalan tubuh. Jadi itu, ya, secara baiknya juga secara responnya. Nah, di sini ada beberapa vaksin sudah ditemukan dan bisa diaktifasi, yaitu Sinovac, Sinopharm, dan CanSino. Jadi itulah yang mungkin insya Allah bisa digunakan, ya, baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri. Memang vaksin ini ya berasal dari luar gitu. Nah, kemudian terkait vaksinasi DNA, ya, dan juga RNA. Nah, vaksinasi DNA itu apa? Dia mempunyai teknik untuk melindungi yang namanya dari penyakit, ya, atau disuntik, ya, dengan plasmid secara rekayasa, ya, dan juga genetik yang mengandung urutan DNA, sehingga antigen tersebut menjadi sasaran responis imun. Nah, untuk memproduksi antigen dan merespon imunologis secara protektif. Nah, di sini pun DNA memiliki keunggulan teoritis dibanding vaksin konvensionalis. Nah, di sini pun DNA memiliki keunggulan yang baik, ya, secara teoritis dibandingkan dengan vaksin konvensional, dan dia pun termasuk untuk menginduksi, ya, menginduksi lebih banyak respon lagi, itu lebih meningkatkan respon imunnya. Kemudian vaksin RNA, ya, messenger RNA dapat digunakan, maksudnya dalam artian bisa memberikan kekebalan, ya, kekebalan yang dilalui atau bisa mengandung RNA karena ada lipid, ya, atau seperti non-vertical lipid. Nah, vaksin RNA ini dimaksudkan untuk menginduksi produk antibodi yang mengikat patogen potensial serta mengaktifkan sel T yang mengenali peptida spesifik, ya, secara jelasnya seperti itu. Juga memberikan sinergis yang baik, ya, pada molekul MHC gitu. Juga bisa digunakan sebagai pemberian, ya, setelah pemberian vaksin juga digunakan atau diterjemahkan oleh sel inang sehingga menghasilkan antigen yang baik gitu. Juga bisa merangsang sistem kekebalan aditif, juga menghasilkan yang namanya antibodi melawan patogen. Nah, jadi itu, ya, pembahasan terkait DNA dan RNA. Nah, di sini ada alasan serta memilih metodenya. Yang pertama, pemerintah pusat melalui gugus tugas percepatan terkait penanganan COVID telah membuat strategi, ya, yang secara konsisten dilakukan untuk membuat kebijakan gitu terkait pandemik ini, ya. Juga bisa menguatkan sebagai strategi dasar, yaitu untuk selalu memperhatikan pada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan gitu.
Nah, di sini slide terakhir ya, mungkin pembahasan yang saya sampaikan tadi ya, sekalian juga closing statement ya. Jadi virus corona itu memang keluarga ya, jenis yang disebabkan oleh berbagai penyakit, dalam artian seperti flu ya, kemudian bersin-bersin, demam ya, ataupun gangguan radang gitu, tenggorokan. Memang gejalanya itu sederhana ya, dalam artian seperti gejala-gejala biasa, namun dampaknya itu sangat berbahaya gitu kalau misalkan tidak segera ditangani. Nah, dan jelas di sini virus corona itu sangat mematikan gitu. Bahkan ini menjadi catatan juga ya sejarah bahwa tahun 2020 ini ya, kualitas atau peningkatan kematian di seluruh dunia ini paling banyak gitu di tahun 2020 ini. Karena karena adanya virus corona gitu. Jadi ini merupakan suatu hal yang dari dulu ya, tahun-tahun sebelumnya tidak separah ini gitu. Ada virus yang benar-benar mematikan gitu. Dan di sini vaksin yang sudah banyak digunakan di seluruh dunia yaitu terkait Sinovac ya, Sinopharm dan CanSino. Nah, jadi itu ya untuk vaksin yang bisa diaktifasi. Dan terakhir ya, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, kemudian di sini terkait menjaga protokol kesehatan itu suatu hal yang memang sangat diterapkan gitu ya. Misalkan jaga jarak, kemudian menggunakan masker, membawa hand sanitizer, juga rajin mencuci tangan. Nah, mungkin itu terkait closing statement yang saya sampaikan ya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya, dan apabila masih ada kesalahan kata mohon dimaklumi ya. Dan apabila ini terkhusus untuk pembelajaran pribadi saya gitu ya. Nah, mungkin itu saja pemaparan dan presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.